Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you guys always stay healthy. The first I wanna say thanks to give your time for us. We are from group 4 and the topic we will discuss is the element of prose. My name is Riana Safriani, who will serve as moderator and member of presenter. And another members of my group are Siti Nursaidah, Rika Patrika Wulan, Hana Nurfaidah, and Mega. And I think prose is the form of written language that is not organized according to formal patterns of verse. It might have some sort of rhythm and some device of repetition and balance, but these are not governed by regularly sustained formal arrangement. The significant unit is the sentence, not the line. Hence, it is represented without line breaks in writing. Prosa itu karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata. Prosa berbeda dengan puisi karena variasi ritmenya yang dimilikinya lebih besar, serta bahasanya juga lebih sesuai dengan leksikalnya. Prosa itu artinya terus terang. Jadi jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Prosa dapat digunakan untuk surat kabar, majalah, novel, dan lain sebagainya. Prose have 5 elements, and those are character, mood, theme, style, and flow. And the next the presenter is Siti Nursaidah. Character are the people or animals in the story. A story often describes the interaction of characters, including their relationship and the change they undergo. Flat characters usually have one or two predominant traits. The character can be summed up in just a few lines. Round character, complex and many-faced, have the quality of really people. And then stock character, a type of flat character, the type of character that appears so often in fiction, the reader recognizes them right away. And the last, static character, a character that remains essentially the same throughout. And then maksud dari karakter ini, karakter yaitu partisipan dalam cerita, dan biasanya seseorang tetapi dapat berupa persona, identitas, atau entitas apapun yang berkeberadaannya berasal dari karya atau pertunjukan fiksi. Karakter dapat terdiri juga dari beberapa jenis. Karakter sudut pandang, karakter yang dari mana maksudnya perspektif atau tema penontonnya mengalami cerita. Maksudnya itu adalah karakter yang mewakili sudut pandang penonton, akan berempati atau paling tidak bersimpati. Oleh karena itu, inilah karakter utama, yaitu protagonis, penggerak aksi cerita, dan oleh karena itu bertanggung jawab untuk mencapai tujuan cerita. Maksudnya itu perjalanan dalam permukaan dalam cerita tersebut. Dalam tradisi mendongeng barat, protagonis biasanya adalah tokoh utama. Antagonis karakter yang berlawanan dengan protagonis. Itu maksudnya itu karakter pembantu, karakter yang berperan dalam plot tetapi tidak utama. Karakternya itu minor, karakter dalam bagian pit atau cameo. And then this is a setting. What is setting? What mean is setting? Setting is where the story take a place and all the information, instruction, reference in respect of time, space, atmosphere, and the situation of the events in the story. Setting location referring to the location in a work of fiction of the event recounted. And then setting time dealing with the problem of when events were recalled in a fictional work. And the last, setting cultural context, setting
also involves the social circumstance of the time and place, considering historical event and social and political issue of the time. Oke, di sini maksudnya itu setting itu adalah tempat cerita berlangsung dalam semua informasi, interupsi, referensi berkenaan dengan waktu, ruang, suasana, dan situasi kejadian dalam cerita tersebut. Nah, setting itu mengacu pada lokasi dalam sebuah karya fiksi dari peristiwa yang diceritakan. Setting waktu itu maksudnya menangani masalah kapan peristiwa dikenang dalam sebuah karya fiksi, dan setting konteks budaya itu maksudnya juga melibatkan keadaan sosial dari waktu dan tempat. Di sini maksudnya itu mempertimbangkan peristiwa sejarah dan masalah sosial dalam politik pada saat itu. Plot is what happens in the story or the sequence of events. Linear actions or events arranged chronologically. This is the most common plot because it follows the natural order of events. Circulars, this type of development combines linear with flashback. The opening scan will be repeated in the series toward or at the end. And medias res, the story begins in the middle part of the action. Jadi, plot ini adalah urutan dari suatu kejadian atau peristiwa yang mana berdasarkan pengarang atau penulis menyusun sebuah cerita. Plot itu tidak hanya berdiri sendiri, tetapi adalah jalan di mana penulis ini menyusun tindakan menuju akhir, atau plot ini sesuatu yang terstruktur. Next, point of the view. The point of the view of the story relates to person telling the story. There are two types. The first is person point of view. The narrator is character in the story and tell the story. The second, third person point of view. The narrator is not a character in the story and refers to the character by name he or she. Jadi, point of the view itu sudut pandang. Sudut pandang sebuah cerita itu tergantung orang yang menceritakan cerita tersebut. Sudut pandang ini mempunyai dua tipe, yaitu yang pertama itu ada first person point of view, yaitu narator menjadi salah satu karakter di dalam cerita tersebut dan menceritakan ceritanya. Biasanya yang digunakan adalah I atau we. Jadi si narator ini sedang menceritakan cerita dirinya sendiri. The second tipe ada third person point of view, yaitu narator bukan menjadi salah satu karakter di dalam cerita tersebut dan menyebutkan karakter di dalam cerita dengan menyebut nama atau kata ganti. Okay, I'm Rika Patrikawan. I will continue the presentation of Hana Nurfaida. The material is theme. The theme is called ideas, or ideas that underline a major literary work. The theme is something that becomes the basis of the story, something that permeates the story, or something that's the subject matter in the story. Jadi tema itu bisa disebut gagasan. Gagasan itu yang
and some are declared implicitly without mention but understood. Jadi tema tersebut dinyatakan secara implisit atau bisa juga disebutkan. Dan ada pula yang dinyatakan secara implisit tanpa menyebutkan tetapi sudah dipahami. Nah, itu penjelasan dari themes. Okay, the next slide is mood. The mood of the selection is the feeling the author creates using story details, setting, and the image. Or a mood might be uneasy, optimist, uncertain, or anywhere in the between. Jadi mood di sini itu disebut suasana hati, adalah perasaan yang menciptakan penulis dengan menggunakan detail cerita, latar, gambar pada elemen sebelumnya. Jadi suasana hati ini mungkin seperti tidak nyaman, optimis, tidak pasti, atau di antara keduanya. Itu disebut mood. Style. Style is the way an author uses phrases, creates phrases, integrates non-literal phrases, and manages rhythm, timing, and sound. When you are asked to speak about style, you are asked to explain how or why words, phrases, and creative comparison are successful in terms of what is being produced. Nah, di sini style itu semua yang memberikan style itu adalah si penulisnya, mau menggunakan phrases yang bagaimana, timing yang kayak seperti apa, ritmenya yang kayak bagaimana, dan soundnya, cara pembawaannya atau cara ceritanya. Yang mengatur atau yang membuatnya biasanya si penulisnya, agar pembaca merasa nyaman atau enak dalam membacanya. And conclusion, prose is a literary work arranged in the form of the story or narrative. Literary works in the form of prose are more familiar to us in the form of novels and short stories. In the creation of a novel or short story, it requires knowledge and understanding of the constituent elements, such as intricate elements, the intrinsic elements themselves include the themes, plot, character, and characterization, settings, point of view, message, and language. Nah, di sini konklusinya, kesimpulannya, prosa adalah karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita atau narasi. Karya sastra dalam bentuk prosa lebih kita kenal baik dalam bentuk novel maupun cerpen. Dalam pembuatan novel atau cerpen dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur penyusunannya, seperti unsur yang rumit meliputi tema, alur, karakter, dan penokohan, latar, sudut pandang, pesan, dan gaya bahasa. Unsur stilistik itu sendiri. Sekian, and thank you for your attention. For we are groups for, and see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.